Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Maura Adinda dengan NIM 40122111124. Saya dari kelas Hukum Kemaritiman D, dan di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Sintong. Di sini tugasnya itu membuat kesimpulan dari video yang sudah dikirim. Baik, yang pertama, dari kesimpulan yang saya dapat, video tersebut ini mengundang audiens untuk merenungkan visi dunia di mana inovasi teknologi biru dapat memulihkan lautan, memberikan sumber daya pangan dan berkelanjutan, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian pembicara itu memulai dengan meminta pendengar membayangkan dunia di mana budidaya perikanan yang terjangkau memberi makan masyarakat global sambil melindungi populasi ikan liar dan tidak mencemari lingkungan. Selain itu, mereka menggambarkan pelayaran global tanpa emisi karbon dioksida dan solusi yang mencegah penyebaran spesies invasif dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Akhirnya, mereka melukiskan visi tentang lautan yang tidak didominasi oleh limbah plastik, melainkan kaya akan kehidupan laut yang sehat. Gagasan ini mewakili janji besar inovasi teknologi biru. Kemudian pembicara itu menyoroti bahwa untuk mewujudkan visi ini, dunia membutuhkan lebih dari sekedar penelitian, pendidikan, dan kebijakan bijaksana. Meskipun hal-hal ini sangat penting, tantangan besar sejarah manusia menunjukkan bahwa inovasi memainkan peran sentral dalam mengatasi masalah besar. Mereka menyebutkan bagaimana inovasi berhasil memberantas polio, meningkatkan hasil pertanian, dan memperbaiki sanitasi di kota-kota yang padat penduduk. Dengan cara yang sama, inovasi yang dirancang dan diterapkan melalui penelitian yang mendalam dapat menjadi solusi bagi krisis kelautan dan membuka peluang baru. Kemudian pembicara itu juga mereka menyatakan bahwa kecintaan mereka pada laut dimulai saat mereka pertama kali mengenakan masker snorkeling dan mengintip ke bawah permukaan laut, air ya maksudnya. Kemudian daya tarik terhadap keindahan dan kekuatan lautan telah mempengaruhi hidup mereka. Mereka berbagai pengalaman bekerja di industri bioteknologi untuk menghadapi tantangan kesehatan manusia yang sulit, tetapi hati mereka selalu kembali kepada laut. Saat mengunjungi Laut Baltik di usia 30-an, mereka terkejut itu menemukan bahwa perairan tersebut tidak aman untuk diseberangi karena kontaminasi logam berat. Jadi kesadaran akan ancaman terhadap laut yang mereka cintai memicu perasaan patah hati, kesedihan, dan akhirnya kemarahan. Dari pengalaman pribadi mereka itu mulai merenungkan apa yang bisa dilakukan, walaupun menyadari betapa pentingnya waktu dalam menangani masalah ini. Pembicara ini juga menegaskan bahwa laut adalah lebih dari sekedar korban. Laut adalah sumber daya yang tangguh dan penuh peluang. Sebagai penyerap karbon, pengatur iklim, sumber protein global, mesin ekonomi, dan gudang terapi medis yang belum ditemukan. Jadi, inovasi menjadi kunci untuk memulihkan lautan dan menggunakan sumber dayanya secara berkelanjutan. Jadi kemudian saat ini ada dua alasan mendesak mengapa inovasi teknologi biru ini sangat penting. Pertama, jendela dampak semakin tertutup, semakin cepat perubahan terjadi di lautan dan atmosfer, semakin sulit bagi kita untuk mengimbanginya. Yang kedua, itu peluang investasi saat ini sangat besar. Teknologi siap untuk mengubah industri kelautan dengan tekanan regulasi yang meningkat dan kebutuhan ekonomi yang berkembang. Inisiatif seperti energi terbarukan dan efisiensi digitalisasi menawarkan kesempatan berharga.
Kemudian pembicara itu memberi contoh berbagai inovasi yang mengubah industri kelautan di bidang pelayaran yang memerlukan investasi sekitar 1 triliun dolar untuk mencapai target dekarbonisasi pada 2050. Ada terobosan dalam efisiensi digital dan sumber energi alternatif. Dalam sektor budidaya, perikanan, sensor, robot, dan AI membantu meningkatkan hasil dan mengurangi limbah. Energi terbarukan, khususnya tenaga angin lepas pantai, diperkirakan akan menjadi pasar senilai 1 triliun dolar pada 2040. Di bidang ketahanan pesisir, perubahan iklim diperkirakan mendorong biaya tahunan hingga 1 dolar pada 2050. Namun inovasi seperti material biokreatif dapat membantu membangun lahan basah dan melindungi garis pantai. Selain itu, dalam upaya menghindari plastik biomaterial baru yang dapat terbiodegradasi membantu menciptakan ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan. Pasar karbon biru yang diharapkan mencapai 50 miliar dolar pada 2050 juga berkembang. Alat metodologi untuk mengukur penyerapan dan sekuestrasi karbon semakin maju, membuka pasar kredit karbon yang sah. Semua peluang ini menuntut perubahan pola pikir, kesadaran, dan tekad kolektif. Namun tantangan besar tetap ada. Startup dalam ekonomi biru ini sering menghadapi kesulitan karena kurangnya dukungan dari program akselerasi, pendampingan dalam ekosistem inovasi, dan akses ke modal manusia dan keuangan. Kemudian pembicara ini juga menekankan bahwa dana tersedia, tetapi kita memerlukan pengarahan sumber daya ini dengan lebih efektif. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana orang-orang berbakat dapat merasa yakin bahwa mereka akan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk berhasil. Jadi hal ini memerlukan investasi dalam infrastruktur pendukung seperti akselerator, inkubator, dan studio ventura. Membangun ekosistem teknologi biru regional yang terhubung secara global sangatlah penting. Ini berarti menyatukan para pendiri ilmiah dengan pemimpin bisnis berpengalaman dan menciptakan peluang kolaborasi. Program yang diperkenalkan startup pada industri dan pemerintah juga harus ditingkatkan untuk memfasilitasi uji coba produk, menemukan pelanggan, dan mengembangkan kemitraan strategis investasi dan dari berbagai sumber termasuk yayasan kantor keluarga, dan industri besar sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang inovatif. Sebagai contoh, pembicara ini menyebutkan beberapa perusahaan inovatif yang bekerja dalam teknologi biru. Itu Biofin, itu mengembangkan teknologi nanoenkapsulasi untuk melindungi nutrisi pakan ikan, memastikan penyerapan optimal, dan mengurangi limbah yang menghasilkan perikanan yang lebih sehat dan hemat biaya. Kemudian ada Oceanium, itu menggunakan teknologi biorefining rumput laut untuk menciptakan produk nutraceutikal, makanan manusia, pakan ternak, dan bahan kemasan yang ramah lingkungan, mendukung budidaya rumput laut yang menguntungkan ekosistem. Kemudian ada Vinci, itu menyediakan pelatihan dan pekerjaan di sektor blue economy melalui teknologi realistis virtual, memperluas akses ke peluang global. Masing-masing perusahaan itu bersama ratusan perusahaan lain dapat berkembang jika memiliki akses ke ekosistem inovasi yang mendukung. Modal dan keahlian penting, profitabilitas dengan sumber daya yang tepat. Perusahaan-perusahaan ini dapat memberikan solusi yang nyata dan bermanfaat bagi lautan serta memberikan keuntungan bagi para investor. Pidato ini diakhiri dengan dorongan agar audiens mengambil langkah dan menjadi bagian dari solusi. Apakah mereka seorang investor, inovator, atau pendukung ekonomi biru, mereka memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan yang signifikan dengan ancaman yang nyata tetapi peluang yang melimpah. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak dan mewujudkan dunia di mana laut tetap menjadi harta karun berharga yang kita jaga dan memanfaatkan bagi bijaksana. Sekian tugas dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.